dukung. Jokowi. Pemirsa, Sekjen Projo Freddy Alex Damanik mengatakan kondisi mantan Presiden Joko Widodo sudah pulih 99% dan siap turun langsung keliling Indonesia untuk menyapa masyarakat. Kondisi mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dikabarkan telah pulih 99%. Ia pun disebut siap turun gunung untuk berkeliling Indonesia menyapa masyarakat. Hal itu diungkapkan oleh Sekjen Projo Freddy Alex Damanik. Ia menyebut Jokowi siap turun gunung pada Juni 2026. Yang pertama, seperti saya sampaikan tadi, Pak Jokowi mengatakan bahwa kondisi kesehatannya sudah pulih 99%. Dan rencananya bulan depan, bulan Juni, beliau sudah akan keliling Indonesia kembali untuk menyapa masyarakat. Pak Jokowi juga menyatakan apakah relawannya siap mendampingi beliau. Tentu para relawan menjawab dengan semangat, siap. Sementara itu, Ketua DPP PSI Pastari Barus mengungkapkan PSI telah mempersiapkan roadmap perjalanan Jokowi untuk mendampingi PSI menuju pemenangan akan bekerja keras untuk PSI. Lebih lanjut, yang menegaskan Jokowi kini telah menjadi bagian dari PSI dan ditetapkan sebagai patron atau figur sentral dalam membangun basis dukungan politik PSI menuju pemilu 2029. Pastari meyakini kehadiran Jokowi akan memperkuat elektabilitas PSI. Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Di Makassar pada Januari 2026. Saat itu, ayah dari Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep tersebut menegaskan dirinya siap turun hingga saudara-saudara bekerja habis-habis. Langkah Jokowi dinilai menjadi sinyal kuat bahwa mantan Presiden 2 periode itu akan tetap aktif dalam peta politik nasional pasca lengser dari kursi kekuasaan. Saya harus datang. Saya masih sanggup. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi. Semua provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten kota. Saya masih sanggup. Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup. Kita ini kan punya 38 provinsi, 514 kabupaten kota, dan kira-kira 7.000 kecamatan. Saya masih sanggup. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita perlu jajaran pengurus yang militan. Saudara-saudara bekerja keras untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Diketahui pada pemilu 2024 lalu, PSI gagal menembus parlemen meski mengusung narasi kedekatan dengan Jokowi. Kini dengan rencana Jokowi turun langsung ke lapangan, PSI berharap mampu memperbesar kekuatan politik dan mendulang suara lebih signifikan pada pemilu 2029. Tim Liputan, Berita 1. Inilah yang harus kita kerjakan.
Dan untuk membahas lebih lanjut pemirsa terkait rencana turun gunungnya Presiden ke-7 Republik Indonesia, kita sudah bergabung bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Ada Wakil Ketua Umum DPP Projo, Freddy Alex Damanik, juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro, serta Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Halo, selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Malam Mbak Sosa. Semuanya. Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu di sore hari ini untuk berdialog bersama kami di Berita Satu Utama. Nah, mumpung ada perwakilan dari Projo nih, Bang Freddy. Bang Freddy, mungkin terkait dengan rencana turun gunungnya Pak Jokowi ya, informasinya kan tadi dikatakan di Juni 2026. Nah, saya ingin tanya terkait dengan teknisnya nanti, bagaimana sih sebenarnya acara ini atau agenda ini akan dilakukan? Apakah ini akan kolaborasi dengan PSI atau sepenuhnya menjadi kewenangan Projo atau seperti apa? Dan agendanya turun, menyapa, berdialog atau ada sinyal-sinyal lain mungkin yang ingin ditunjukkan atau Pak Jokowi ada ingin rencana balik ke panggung politik? Seperti apa? Ya, jadi sedikit saya sampaikan konteksnya pernyataan Pak Jokowi itu ya. Jadi pernyataan Pak Jokowi itu disampaikan kepada kami relawannya pada saat pertemuan waktu itu tanggal 1 Mei ya, di Jakarta di Rawamangun. Jadi di situ tidak ada partai apapun termasuk PSI. Jadi sekali lagi itu disampaikan kepada relawan Pak Jokowi. Di antaranya kami ada Projo di situ. Jadi tidak ada PSI, maka tentu kami memaknai pernyataan Pak Jokowi itu ya untuk para relawannya, apakah nanti di dalam keliling Indonesia melibatkan partai tertentu seperti PSI misalnya, itu terserah Pak Jokowi. Bisa-bisa saja seperti kata pepatah, sekali kayu 2-3 pulau terlampaui. Tetapi saya sebagai Sekjen Projo yang hadir di situ sekali lagi mengklarifikasi, tidak ada di situ berbicara tentang PSI ya. Jadi murni itu disampaikan Pak Jokowi kepada kami relawannya, dan yang ditanya juga kesiapan relawannya. Masalah teknisnya ya, sebelum menjadi presiden ya, bahkan selama jadi presiden, kalau belusukan itu biasanya memang ya Pak Jokowi akan menerima masukan ya dari para relawan, dari masyarakat, tokoh masyarakat atau dari siapapun ya tentang tempat yang akan dikunjungi beliau. Ya, jadi kami semua kasih masukan, nanti Pak Jokowi yang akan memilih tempatnya, menentukan tempatnya, nanti setelah ditentukan akan disampaikan kepada relawannya, dan kami khususnya misalnya kami Projo, kami akan mendampingi projo-projo daerah yang dikunjungi Pak Jokowi itu akan mendampingi beliau. Ya, jadi demikian Mbak tentang kunjungan Pak Jokowi sementara ini. Baik, jadi kalau memang saat disampaikan tanggal 1 Mei 2026 tidak ada partai politik yang disinggung dalam pertemuan tersebut, hanya memang disampaikan kepada teman-teman relawan Projo. Apa sebenarnya yang menjadi faktor pendorong Presiden menginginkan turun gunung, Mas? Jadi gini, ini kan belusukan ini menyapa rakyat Indonesia ini kan karakternya Pak Jokowi ya. Sejak dia jadi wali kota, gubernur, bahkan jadi presiden, ini memang gaya beliau, karakternya beliau. Dan setelah beliau tidak jadi presiden, kebetulan memang beliau sakit ya, tetapi pasca sudah mulai bisa menemu rakyat menemui dia di Solo, menemui dan banyak menyampaikan kangen kepada dia, untuk meminta Pak Jokowi mengunjungi masyarakat di daerah mereka masing-masing. Dan karena kondisi kesehatan Pak Jokowi sudah pulih ya 99% sebagaimana pernyataan beliau, maka ya Pak Jokowi akan kembali melakukan kunjungan tersebut ya. Tujuannya tentu memang untuk tetap ya menjaga konektivitas hubungan emosional dengan masyarakat itu agar tetap berkesinambungan tentunya. Jadi Pak Jokowi betul tidak jadi presiden, sudah tidak presiden lagi, tetapi kami rasa modal sosial yang dimiliki oleh Pak Jokowi
ini masih sangat besar, kedekatan emosional dengan rakyat masih sangat besar, dan jaringan relawan yang kami yakin sangat besar. Oleh karena itu, keliling Indonesia ini sebagai upaya menjaga komunikasi kebangsaan dan melihat langsung kondisi masyarakat. Inilah yang menjadi visi besar Pak Jokowi kenapa harus keliling Indonesia. Baik. Ada modal sosial emosional yang dinilai masih sangat besar sehingga memang sebagai seorang yang dinilai memiliki karakter belusukan. Jadi saat ini karena sudah semakin pulih, Presiden Joko Widodo berasa sudah cukup kuat untuk melakukan hal tersebut. Nah, menarik untuk kita dengar bagaimana tanggapan PDI Perjuangan, apalagi kan PDI Perjuangan ya 10 tahun Presiden Joko Widodo menjabat kemarin, sebelumnya juga di Jakarta sebagai gubernur dan juga di Solo sebagai wali kota juga bersama dengan PDIP. Apa yang bisa dilihat dari PDIP nih, Mas Seno, dengan rencana belusukan ini? Apakah memang untuk membangun atau menjaga ya di sini ya, menjaga hubungan emosional saja, atau ada hal lain mungkin yang dilihat oleh PDIP? Ya, makasih Mbak Sosa. Pertama-tama sebagai disclaimer ya, sebenarnya PDI Perjuangan dalam hal ini sebagai entitas partai, itu kami sudah tidak ada hubungan dan tidak berkompeten sama sekali soal Pak Jokowi. Karena di tahun 2025, itu sudah clear dalam kebijakan partai, kami sudah menetapkan sanksi berupa pemecatan untuk beberapa kader yang kami anggap melanggar nilai-nilai kepartaian, termasuk komitmen ADART partai, soal kesetiaan pada konstitusi, dan lain sebagainya, yang kami anggap Pak Jokowi adalah salah satu yang kemudian harus kami pecat. Sehingga sejak hari itu tentu kami sudah tidak berhubungan dan tidak berkompeten soal hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan Pak Jokowi. Tetapi yang menjadi suatu hal yang menjadi prinsip mendasar, sebenarnya yang harus dilihat kan, kalau ini kan kita lihat judulnya kan Pak Jokowi siap turun gunung demi rakyat. Padahal kalau kita dengarkan pidato Pak Jokowi di putaran video tadi, itu ya jelas turun gunung ya untuk PSI, untuk kemenangan PSI, siap bekerja mati-matian untuk PSI, bukan untuk rakyat. Sehingga saya jadi seperti merasa aneh nih Mbak Sosa. Betul. Ini masih tahun 2026, belum 1 tahun menjelang pemilu, masih jauh-jauh hari menjelang pemilu, sudah akan bekerja mati-matian untuk PSI. Jadi tentu kita tidak bisa menyalahkan kalau ada kemudian banyak komentar di media sosial, publik kita, anak-anak muda kita, bikin meme segala macam soal dianggap ada tembok ratapan dan lain sebagainya. Sepertinya Solo itu adalah tempat di mana ambisi kekuasaan menggebu-gebu. Di medsos itu sekarang percakapannya tampak seperti itu. Nah, ini jadi nggak bisa menyalahkan kalau kemudian publik menangkap bahwa di tengah kondisi rakyat kita hari ini, ekonomi dan fiskal kita lagi bermasalah, masyarakat kita sekarang sedang menghadapi situasi geopolitik dunia yang nggak pasti, lalu kemudian dipertontonkan dengan situasi di mana ternyata Pak Jokowi lebih semangat bekerja mati-matian untuk PSI. Ini dari pidato politiknya Pak Jokowi sendiri loh. Jadi artinya logika kekuasaannya lebih kental daripada logika turun gunung untuk rakyat. Saya kira itu yang bisa saya tangkap dan baca sekarang dari apa yang menjadi gestur politik Pak Jokowi. Itu aja sih, Pak. Baik, ada dua hal yang berbeda sangat jelas ya dari apa yang disampaikan dalam Rakernas, kemudian juga tadi dikatakan bahwa disampaikannya untuk kepentingan relawan Projo. Nah, kalau gitu Mas Agung sebagai orang yang sangat memelototi terkait dengan persoalan pergerakan para politisi kita, apa yang Anda lihat terkait dengan dua hal yang tadi di-mention ya sama Mas Seno dan juga tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Freddy bahwa ini adalah untuk membina hubungan emosional yang sudah terjalin. Iya, Pak Jokowi dan keluarga kan punya legacy, Mbak Soza. Ya, legasinya ya kita tahu misalkan soal infrastruktur, soal kesuksesan menangani pandemi, ya. Tapi di saat yang sama sekarang legitimasi itu atau legacy itu digerogoti oleh kasus ijazah, kemudian pemakzulan. Otomatis perlu ada upaya-upaya komunikasi publik turun gunung tadi, atau lewat belusukan sebagai trademarknya Pak Jokowi, ataupun komunikasi politik, baik secara institusional ke relawan maupun ke partai. Mungkin yang paling dekat sekarang PSI, walaupun ada dinamika dengan Projo ya Bang Freddy ya. Nah saya kira ini belum selesai partainya gitu. Bisa jadi PSI itu koma, bisa jadi ada partai-partai lain yang akan mengelilingi Pak Jokowi kalau misalkan beliau sudah
siap untuk turun gunung lagi semacam itu. Yang kedua memang Mbak Soza, Pak Jokowi ini kan punya putra yang saat ini berada di lingkar kekuasaan strategis. Otomatis beliau ingin memastikan Jokowi efek tetap berefek ya saat ini maupun ketika nanti pemilu 2029. Apakah nanti memberikan endorse atau kotel efek ke Gibran atau ke Kaisang atau ke Bobi atau yang lain ya. Sebagaimana di 2024 kemarin beliau mengalirkan itu ke banyak kepala daerah, ke banyak menteri sampai ke keluarga beliau, sehingga dua hal itu saya kira sebagai pengantar yang bisa dibingkai untuk melihat bagaimana gerak-gerik ataupun ya interaksi yang akan dilakukan Pak Jokowi ketika nanti akan benar-benar turun gunung menjelajahi seluruh Indonesia. Mungkin sebagai pengantar begitu Mbak Soza. Baik. Tapi Mas Agung, menarik kalau kita lihat ya dari tahun ke tahun hingga saat ini ya, setelah tidak lagi sebagai menjabat aktif sebagai Presiden Republik Indonesia, Anda sendiri menilai citra atau posisi Presiden Joko Widodo itu masih sama nggak sih seperti tahun-tahun ketika dia menjabat, atau sebenarnya sudah berbeda sekali sehingga rencana turun gunung ini justru bisa menjadi bumerang? Ya, kan ada matahari terbit di Hambalang kini Mbak Soza. Otomatis matahari yang terbit di Solo mungkin tidak seterang ataupun sejelas di Hambalang. Sehingga memang ketika ditanya ke Jokowi efek apakah sama, efeknya tentu sudah turun. Tapi turunnya ini kan butuh disurvei kembali. Kalau saya sebagai polster, survei itu ada periodisasinya dan nggak bisa diukur atau digeneralisasi secara umum bahwa semua tidak berubah, apalagi sekarang kondisinya 1,5 tahun setelah Pak Jokowi tidak berkuasa semacam itu. Yang kedua, pendekatan kualitatif lain melihat bahwa beliau bukan panglima tertinggi, bukan kepala pemerintahan lagi, bukan kepala negara, ya otomatis ya instrumen-instrumen tadi tidak bisa menguatkan ya dalam tanda petik Jokowi efek tersebut. Sehingga beliau harus membuat efek baru yang itu memang secara organik harus lahir dari publik ataupun elit yang beliau kelola lewat komunikasi publik dan politiknya ya secara intensif. Karena kalau ini tidak dilakukan secara paralel ataupun secara komprehensif, otomatis ya Jokowi efek itu makin lama akan mengendur semacam itu. Jadi kalau saya melihat ini sebuah keniscayaan Pak Jokowi harus turun karena beliau belum ada secara definitif ya partai yang berada di dalamnya. Sebagaimana ex-presiden sebelumnya yang punya partai, misalkan Ibu Mega dengan PDIP, Pak SB dengan Demokrat, ya Pak Prabowo dengan Gerindra. Nah Pak Jokowi ini lagi mencari rumah Mbak Soza. Nah otomatis ketika turun gunung ini saya meyakini bahwa beliau akan memilih rumah yang menjadi tempat ia bersemayam seterusnya, apakah itu PSI atau partai lain. Ya karena magnet elektoral beliau ini harus ya diinstitusionalisasi secara berkelanjutan agar tidak ya sifatnya organik semata, karena ini yang bisa mempertahankan legasi beliau dan keluarga seterusnya seperti itu. Baik, nah berbicara mengenai legasi politik yang disinggung oleh Mas Agung, Bang Freddy, apakah dalam perbincangan yang dilakukan bersama dengan teman-teman di Projo ya, Pak Jokowi pernah nggak sih atau mungkin sama sekali tidak pernah justru menyinggung mengenai legasi politik yang coba untuk ia jaga dan ia pertahankan untuk dengan rencana dia tetap aktif nih bertemu dengan masyarakat? Bang Freddy, kami belum bisa mendengar audio Anda, mohon dipastikan telah terbuka saluran audionya. Ya. Baik. Halo. Baik, sudah terdengar. Ya. Ya, jadi dalam pertemuan kemarin memang Pak Jokowi ada juga menyampaikan bahwa supaya relawannya tetap ya mendukung dan mengawal pemerintahan Prabowo Gibran ini. Ya, beliau juga menyampaikan pesan agar siap-siap dengan kondisi apapun. Ya, beliau selalu menerima masukan kondisi sosial masyarakat yang datang ke beliau di Solo. Jadi dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, ya ada kepala desa, ada masyarakat langsung. Beliau selalu menerima informasi. Jadi beliau sangat paham kondisi Indonesia saat ini. Oleh karena itulah beliau juga menitipkan pesan kepada kami, bantu masyarakat apa yang bisa kalian bantu pemerintahan ini apa yang bisa kalian bantu, tetapi relawan harus siap-siap bila nanti mendapat arahan dari saya. Ya, itu arahan Pak Jokowi kepada kami pada tanggal 1 kemarin. Tentunya
Ya saya tanggapin sedikit, kalau mantan presiden ketemu rakyat dikatakan sawat politik, lalu harus bagaimana? Apakah beliau harus di rumah saja? Kan nggak harus begitu juga. Pak Jokowi kan sudah bukan presiden lagi, tetapi kan beliau masih tetap menjadi tokoh nasional. Ya, kalau kami mengatakan masih sangat dicintai rakyat. Ya, jadi menyapa rakyat itu hal biasa. Yang penting adalah beliau tidak mencampuri kewenangan pemerintah dan tetap mendukung, sampai saat ini tetap mendukung pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Jangan sedikit diadu domba lah. Ya, Indonesia tentu kita harus membangun narasi-narasi persatuan, bukan konflik-konflik yang dibuat-buat. Ya, saya rasa sah-sah saja dalam kehidupan berdemokrasi ini kalau misalnya nanti beliau misalnya suatu saat mendukung gagasan tertentu, mendukung tokoh tertentu, membantu persatuan bangsa, memberi motivasi arahan kepada relawannya, kepada masyarakat. Saya rasa dalam negara berdemokrasi sah-sah saja. Semua juga partai politik, ya, pemimpin partai politik semua juga mempunyai sawat politik. Jadi kita ini kalau bicara politik ya semua pasti mempunyai sawat politik. Nggak usah munafik, kan begitu saja, Mbak. Baik. Jadi Bang Freddy, misalnya nih, Juni benar-benar dari pekan pertama ya, misalnya Presiden Jokowi benar-benar turun gunung nih, belusukan ke berbagai daerah, dan dalam pertemuan dengan masyarakat tersebut, Presiden menyampaikan agar lebih intensif lagi mungkin dukungan yang diberikan untuk PSI dan lain-lain, menyinggung soal partai politik. Apakah Projo dalam hal ini tetap tidak apa-apa? Karena kan dari awal katanya omongannya tidak hanya kepada satu partai, tapi kepada relawan. Iya, sekali lagi, omongan yang saya sampaikan ini, pernyataan Pak Jokowi yang 99% itu sudah pulih dan akan keliling Indonesia, itu disampaikan kepada relawan. Dan tidak ada partai politik apapun di situ, tidak ada arahan kepada partai politik tertentu. Itu yang pertama. Kalau Pak Jokowi, ya kita kan tahu tadi udah berulang-ulang ditayangkan, beliau akan berjuang untuk PSI, ya itu bagi kami katakan relawan, ya tidak berbenturan sama sekali. Baik. Ya, kami bukan sedang berebut Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi itu milih rakyat. Ya. Tentu kami tidak ada masalah dengan itu. Ya, seperti saya sampaikan tadi, nanti Pak Jokowi keliling Indonesia, beliau dengan PSI, dengan Projo, dengan relawan lain, tentu tidak ada masalah bagi kami. Ya, jadi Mbak, saya rasa ini bukan, sekali lagi, PSI dengan Projo tidak ada masalah. Tetapi sampai sekarang Pak Jokowi tidak ada mengarahkan Projo, ya, relawannya, termasuk kemarin untuk kepada partai tertentu. Karena relawan ini, sekali lagi, relawan ini biasanya bergeraknya dalam kontestasi pilpres, sedangkan partai itu kan beda. Partai itu bergeraknya kontestasinya biasanya pileg, oke, ada juga di pilpres, tetapi kalau relawan biasanya hanya di pilpres. Jadi sebetulnya ini dua hal yang berbeda, walaupun sama-sama di politik, tetapi tujuan dan gerakannya berbeda, Mbak. Baik. Tapi memang tidak salah juga ketika publik menjadi bingung ya, seperti yang tadi Mas Aryo Seno katakan, bahwa seperti dalam tanda kutip ya, terjadi kayak ada perebutan posisi siapa yang paling dekat, siapa yang paling dengan Presiden Joko Widodo. Nah, kalau begitu Mas Seno, Anda dengan kondisi yang ada saat ini ya, tadi mengatakan seperti ada yang tidak konsisten antara untuk PSI atau untuk relawan beneran atau untuk masyarakat. Nah, dengan kehadiran Presiden Joko Widodo, jika memang nanti turun langsung ke lapangan, ke belusukan ini, Anda melihat ini akan mengganggu nggak sih stabilitas yang ada di pemerintahan saat ini? PDIP melihat seperti apa? Ya, pertama tadi kalau saya mengutip Pak Freddy, itu kan jelas sebetulnya bahwa disampaikan kalau relawan itu untuk pilpres, kalau partai itu untuk pileg. Jadi semuanya untuk pemilu gitu loh, Mbak. Nah, ini 2026 nih, masih jauh sekali sama pemilu berikutnya gitu. Dan ada pemilu apa? Kalau memang mendukung presiden pemerintahan hari ini Pak Prabowo, kan konteksnya ya nggak usah turun gunung keliling-keliling gitu kalau memang itu untuk rakyat misalnya. Ya udah disampaikan, berarti memang tujuannya adalah tujuan elektoral gitu. Nah, tentu saja itu menjadi mengganggu karena disampaikan di judulnya di sini ini demi rakyat. Padahal kalau yang saya dengar dari pernyataan Pak Jokowi di Rakernas Makassar gitu ya, di PSI, dari dialog ini, itu ya turun gunungnya demi elektoral gitu.
baik untuk elektoral putranya Mas Kaisang ataupun dalam konteks elektoral menuju Pilpres 2029, entah untuk tokoh siapa gitu. Jadi nggak ada itu ceritanya ini turun gunung. Saya nggak mendengar sama sekali itu. Mana yang untuk rakyatnya? Kalau bicara untuk rakyat gitu ya, harusnya Pak Jokowi ikut bicara dong saat misalnya hari ini beban fiskal kita luar biasa dibebani oleh hutang luar negeri. Nah, bagaimana konteksnya pada saat ternyata legasi politik Pak Jokowi di bidang infrastruktur soal IKN misalnya, ini statusnya nggak jelas nih di era Pak Prabowo. Satu hal itu menambah beban fiskal utang kita, Baik. tapi status politiknya juga nggak jelas. Di sisi yang lain, kereta cepat bus, gimana tuh? Beban utangnya besar gitu ya di era pemerintahan beliau Pak Jokowi, dan ini juga masih sepi. Nah, yang hal semacam ini kan kalau bicara untuk rakyat ya harusnya itu. Ya. Kalau bicara untuk rakyat harusnya membahas soal hal-hal yang sifatnya berdampak pada ekonomi rakyat, terutama dalam hal-hal yang beliau ikut bertanggung jawab dalam pengambilan kebijakan di masa pemerintahannya. Saya rasa itu akan lebih linier itu kalau kita bicara turun gunung demi rakyat. Ya. Kalau keliling ke sekian provinsi, sekian kabupaten kota, sekian kecamatan, ya itu untuk elektoral, untuk entah pemilu legislatif atau entah untuk pemilu presiden. Nah itu artinya hari ini 2026 masih kepagian Pak Jokowi, tapi kok sudah kampanye, mau berencana kampanye. Nah ya silakan saja, itu hak politik setiap orang, tapi ya biar masyarakat yang menilai. Kalau saya sih seperti itu, Mbak Sosa. Baik, menarik sekali ya Mas Seno ya. Nah kalau begitu Mas Agung, apakah benar jika memang kepentingan elektoral ini adalah suatu kondisi yang masih kepagian, dan kemudian jika Presiden Joko Widodo benar-benar turun, walaupun katanya tadi ya ditegaskan untuk kepentingan rakyat, tetapi kan pasti akan ada banyak persepsi yang muncul. Nah dikaitkan dengan stabilitas pemerintahan, apakah ini akan berdampak? Seperti apa dua hal ini? Silakan. Iya, episode politik Pak Jokowi dengan misalkan teman-teman PDIP kan beda. PDIP sudah terbentuk struktur dan infrastruktur politiknya, Mbak Soza. Sementara Pak Jokowi ini baru meretas jalan bersama apakah PSI atau partai lain semacam itu. Ataukah Mas Gibran tetap jadi wapresnya Pak Prabowo, atau bahkan bisa menjadi wapres yang lain, atau bahkan capres ketika tidak diajak lagi Pak Prabowo misalkan. Seperti itu. Nah jadi etape itu yang membuat ya mau nggak mau dari sekarang harus dicicil ya usaha-usaha elektoral tadi, supaya ketika jelang 2029 semuanya tinggal dicipta kondisikan semacam itu. Yang pertama itu. Yang kedua, memang suka atau tidak ketika kita bicara politik, kalau saya itu tidak bisa memisahkan dengan rakyat. Karena politik itu kan urusan publik. Ini satu nafas seirama gitu. Jadi misalkan Pak Jokowi turun, Ibu Mega turun, Pak SBY turun, atau Pak Prabowo turun, itu yang melekat semua hal dengan mereka. Apakah sebagai ketua umum partai, apakah sebagai presiden ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, dan seterusnya. Karena apa? Karena dalam sosok mereka itu banyak makna, banyak predikat, banyak simbol yang menyertainya semacam itu. Jadi kalau saya melihatnya secara utuhnya seperti itu. Jadi kalau saya melihat Pak Jokowi turun gunung, ya politiknya ada, publiknya ada, kepentingan-kepentingan keluarganya juga, semuanya bertumpus lumus dalam satu tubuh ya beliau semacam itu. Jadi ya mau nggak mau inilah konsekuensi. Ya makin kesini politik kita semakin personalistik, Mbak Soza. Ini juga alarm buat partai-partai, bagaimana partai bisa dibuat lebih menarik dan atraktif sebagaimana figur-figur tadi, supaya tidak ada kultus yang berlebihan, supaya tidak ada fenomena presidensialis partai di tubuh partai politik kita. Ketika misalkan partai bisa memaksimalkan fungsinya, perannya secara optimal di masyarakat, bukan hanya ketika pemilu, pilpres atau pileg, tapi dalam konteks keseharian semacam ini. Tadi Mas Enom bilang ini dolar lagi naik, IHSG lagi ambruk, ya kemudian sembako pada naik. Ini gimana situasi responnya semacam itu? Ini kan butuh ya kerja kolektif semua pihak, termasuk presiden-presiden sebelumnya untuk membantu presiden sekarang supaya kita bisa keluar dari kondisi semacam ini. Jadi kalau saya melihatnya seperti itu, Mbak Soza. Baik, menarik sekali untuk dibahas lebih lanjut, tapi sayang sekali Bapak-Bapak waktu kita terbatas. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Sama-sama. Terima kasih, Mbak Sosa, Pak Freddy, Mas Agung, makasih. Saya akan bekerja keras. Jokowi. Mendukung
Jokowi, Jokowi. Pemirsa, 3 prajurit TNI yang diyakini melakukan